Tuh. Nah itu Bapak tadi yang tadi itu. Yang berarti apa itu? Nanti kalau mau bawa pos. Nah. Baik Pak Jum, kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pada siang hari ini saya sebagai fasilitator mendoakan kepada seluruh peserta mudah-mudahan sehat walafiat tanpa ada gangguan apapun dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kita sharing, kita diskusi yang berkaitan dengan analisis lingkungan sekolah dalam rangka menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Terlebih dahulu saya absen, ya kita cari kabar. Bagaimana kabar Pak Ali, Pak Jum? Alhamdulillah baik Pak. Pak Jum sehat ya? Ini Bu Zakia mungkin di perjalanan kok belum nampak, dan Pak Ali Mahmudi ya itu ya yang dari SMK mana tuh Pak Jum itu? Cordova ya. Baik Pak Jum, kita mulai saja dan nanti kita lanjutkan dengan sharing dan diskusi bagaimana caranya membuat analisis lingkungan sekolah. Baik, karakteristik lingkungan sekolah itu harus kita analisis dalam rangka mewujudkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang agak sempurna. Kita mulai dengan bagaimana tahapan-tahapan untuk menyusun analisis lingkungan sekolah itu. Tahapan yang pertama, kita mulai dari sumber daya alam, sosial, dan budaya. Kemudian kriteria ini kita deskripsikan sehingga nanti tertuang sebuah analisis yang diharapkan memenuhi persyaratan. Jadi kalau kriterianya adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya, maka deskripsi yang harus muncul itu bagaimana mendokumentasikan semua informasi sistem, sumber daya, dan fasilitas serta mitra yang ada. Bagaimana cara mendokumentasikan semua informasi itu. Nah, yang kedua, apakah ada sumber daya dari lingkungan sekitar sekolah kita yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dalam proses belajar. Ini kita mulai dari analisis sumber daya alam, sosial, dan budaya kita. Jadi dibuat sebuah pertanyaan pemantik, pertanyaan yang menimbulkan daya agar analisis lingkungan sekolah ini benar-benar dapat digali. Yang kedua, ini Pak Jum, ini agak, ya, ini ya, Mas Putu. Pindah layar, ini ada gangguan teknik, jaringannya agak lemot Pak Jum.
Enggak apa-apa, Pak. Sama. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Pak Jum? Jelas. Jelas sekali ya. Ya, baik, yang kedua adalah kita akan menganalisis sumber pendanaan. Maka pertanyaan pemantik yang muncul, yang kita tuangkan dalam deskripsinya adalah bagaimana proses pendanaan di satuan pendidikan itu dapat dilakukan. Bagaimana sekolah itu bisa mendapatkan sumber pendanaan selain dana BOS. Yang kedua, kita analisis lagi, setelah dana itu sudah terpenuhi, sudah terwujud, bagaimana penggunaan dana itu yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah kita analisis juga sistem dan kebijakan daerah. Apa saja visi, misi, dan tujuan daerah itu yang dikaitkan dengan kebijakan yang ada di sekolah kita. Jadi kebijakan daerah dan kebijakan sekolah itu direlevansikan. Indikator mana yang bisa mempengaruhi karakteristik daripada sekolah kita. Misalnya di daerah punya kebijakan sekolah gratis. Di daerah punya kebijakan kalau hari Jumat itu harus pakai baju muslim semua. Ini juga masuk bagian daripada analisis karakteristik lingkungan sekolah. Yang keempat, yang perlu kita analisis juga adalah kemitraan. Kemitraan kita dengan Budi. Siapa-siapa saja, pihak-pihak mana saja yang dapat dilibatkan untuk mendukung daripada program satuan pendidikan. Bisa di Dudi, bisa organisasi, kalau di kita di Muhammadiyah, ada komunitas lain, misalnya komunitas, kalau jurusan motor ada komunitas Honda Vario misalnya, ya, tokoh-tokoh masyarakat, itu juga merupakan bagian karakteristik sekolah yang perlu kita analisis. Selanjutnya, para peserta sekalian, yang berikutnya adalah analisis kebutuhan sekolah. Peserta didik untuk memenuhi kebutuhan mereka, ini juga kita perlu analisis. Siapa sajakah peserta didik yang ada di sekolah kita? Dari kalangan mana saja? Orang tuanya penghasilannya bagaimana? Bagaimana semangat anak-anak kita di lingkungan sekolah itu untuk belajar? Apakah ada kelompok tertentu yang membutuhkan perhatian dan pendampingan? Ini juga kita analisis dalam rangka mewujudkan analisis kebutuhan sekolah yang lebih baik. Berikutnya dilanjutkan nanti diskusinya. Ya, ada tugas dari para peserta. Itu tadi adalah bagian-bagian contoh yang sudah saya tampilkan. Bagaimana kita menganalisis kebutuhan sekolah dari sisi guru dan tenaga kependidikan. Silakan dibuat deskripsinya. Ya, saya beri waktu kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing peserta karena anggota kita hanya 4.
Nah, dipersilakan Pak Jumadi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Pak. Semua yang dijelaskan tadi semua sudah bisa saya terima dengan jelas. Namun di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang ini biasanya adalah rawan terhadap satuan pendidikan. Itu misalnya pendanaan, Pak. Bolehkah misalnya suatu sekolah itu menggali dana dari misalkan katakanlah infak anak. Itu katakan misalnya infak anak itu kan juga akan terkumpul banyak apabila jumlah siswanya banyak. Misalkan katakan muridnya itu katakanlah 1000 kali 1000 kan misalnya satu hari Jumat saja bisa terkumpul 1 juta. Itu dalam rangka juga mendidik profil pelajar Pancasila terutama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu juga misalnya diperbolehkan bisa juga digunakan untuk kegiatan mendukung terhadap kegiatan hari-hari besar agama, misalnya agama Islam. Ya, ada kegiatan kurban dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Baik, barangkali peserta yang lain ada yang mau menjawab? Oh, nampaknya Pak Ali belum bisa bergabung ini sama sama Ibu Zakiyah ya, Pak Jum ya? Ya. Oh, oke. Halo Pak Ali, gimana Pak Ali? Oh, nggak bisa gabung Pak Jum. Baik Pak Jum, saya coba untuk menjawab. Itulah Pak Jum bagian daripada ketika kita akan membuat KOSP ini memang harus dianalisis dulu tentang karakteristik lingkungan sekolah kita. Dari sisi termasuk dari sisi pendanaan itu juga kita perlu analisis. Bagus sekali kalau sebuah sekolah menggalang misalnya menggalang budaya infak gitu ya. Tapi sesungguhnya harus disosialisasikan dulu dengan para siswa, orang tua bahwa infak yang diberikan anak-anak kepada pihak sekolah itu kegunaannya untuk apa? Misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, atau untuk nanti ketika ada saudara-saudara dari anak itu sendiri ada yang kesusahan, kita bisa home visit. Nah, itu bagus sekali. Itu dalam rangka meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap siswa yang mengalami kesusahan. Dan semuanya itu sekali lagi dibukukan dengan baik untuk melatih anak-anak kita. Dan pihak sekolah, pihak kepala sekolah, pihak guru tidak usah ikut campur masalah uang infak itu. Ya, diberikan tugas kepada OSIS untuk menggali, untuk menyalurkan, untuk menghimpun, untuk menyalurkan. Ya, supaya anak-anak itu juga dilatih menjadi petugas amil, misal seperti itu ya, bisa diimplementasikan dari pelajaran agama. Itu saya rasa bagus sekali Pak Jum untuk di tingkat sekolah kita. Tidak masalah kalau sekarang ada larangan untuk mungut-mungut itu ya sebetulnya mereka aja yang belum tahu. Itu kan tidak pungutan, itu kan sodako infak, melatih anak-anak kita supaya berjiwa sosial. Oke Pak Jum. Terima kasih Pak atas jawabannya yang semakin gamblang. Hanya karena ini saya sudah mendapatkan jawaban, ini nanti bisa juga saya aplikasikan ke sekolah saya, sepanjang nanti juga akan saya paparkan program itu jelas Pak, khusus untuk yang istilahnya terkait dengan penggunaan uang infak seputar itu untuk kepentingan agama dan sosial, nanti biar semua pihak bisa menerima dengan baik. Terima kasih Pak atas jawaban dan menambah saya lebih cerah. Terima kasih. Oke, Pak Jum, jadi itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan pertanyaan Pak Jum tadi, dan jangan lupa bahwa masih ada kajian lain menganalisis kebutuhan sekolah dari sisi guru dan tenaga kependidikan. Nanti segera di-upload tugasnya ya di forum, di kelompok kita, supaya kawan-kawan kita juga bisa memahami konsep menganalisis daripada lingkungan sekolah. Saya rasa cukup Pak Jum ya.
Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan paparan siang ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri Pak Jum dengan ucapan alhamdulillahirabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.